sambung pucuk dengan teknik sambung tancap. Bukan teknik yang mudah, ini teknik yang sulit bagi pemula seperti jumlahnya 3000 batang, yang gagal baru 1 batang di usia sekarang sudah tinggi 1 meter. Itu nanti kita akan memotong bibit itu di bagian pucuk kurang lebih 30 cm, diambil pertengahan batang yang agak tua, tidak bisa yang terlalu itu butuh waktu yang cukup panjang untuk pencabutan dan proses penyambungan itu cukup panjang, kemungkinan 2 minggu baru selesai. Oke, kita udah lama sekali nggak bikin konten ya, dan sekarang lagi sibuk di pembibitan, yaitu pembibitan lada dan kopi. Nah, untuk kesibukan sekarang akhir-akhir ini lagi pembuatan kopi sambung pucuk dengan teknik sambung tancap. Jadi bibit yang kita buat itu kita sambung di dalam rumah sebelum kita semai di dalam polybag. Disambung lebih dulu, lalu esok harinya kita baru langsung semai ke dalam polybag. Dan teknik ini bukan teknik yang mudah. Ini teknik yang sulit bagi pemula seperti saya. Namun banyak sekali juga di foto-foto dan media sosial di Facebook yang selama ini saya upload, sering saya bikin juga video-video tentang pembibitan sambung pucuk seperti teknik yang saya lakukan saat ini. Banyak yang berkomentar katanya, itu mudah, sambil merem aja bisa. Ada juga yang komen itu tidak akan jadi, dan ada juga yang komen ibaratkan manusia, orang yang stres saja harus diwaraskan dulu untuk dinikahkan. Nah, dinikahkan itu dalam arti untuk disambung atau dikawinkan. Nah, menurut mereka seperti itu. Nah, itulah kenapa saya bilang teknik ini bukan teknik yang mudah bagi pemula seperti saya. Untuk menguasai teknik ini, kita tidak serta-merta langsung bisa begitu saja dengan kita melihat orang lain membuat ataupun menanam dengan cara teknik ini. Kita mencontek orang lain misalkan. Nah, disitulah kita butuh yang namanya pengorbanan. Satu, pengorbanan waktu. Yang kedua, pengorbanan kegagalan. Termasuk juga pengorbanan modal di tahap-tahap awal kita belajar. Dan alhamdulillah hingga saat ini saya sudah bisa, walaupun ya hanya 0, sekian persen ilmu yang saya serap, ilmu yang saya dapat, pengalaman yang saya dapat dengan membuat bibit teknik seperti ini. Taruhlah 0, sekian ilmu saya belum, kalau dibilang mahir itu bukan, tapi insya Allah saya bisa untuk membuat bibit dengan teknik ini dalam jumlah banyak, dan saya bisa mengatasi untuk mengurangi jumlah kegagalan. Alhamdulillah di bedengan ini jumlahnya 3000 batang, yang gagal baru 1 batang di usia sekarang sudah berapa, hampir 2 minggu. Kalau hampir 2 minggu bibit itu kita cek nih, 2 minggu kita cek, tapi di dalam barisan itu kok yang mati hanya 1, ya berarti itu cuma 1 doang, karena 2 minggu itu sudah bisa dipastikan bahwa bibit ini sudah bisa hidup. Nah, untuk melakukan teknik ini kita harus paham beberapa tahapan-tahapannya, dari mulai pencabutan bibit. Bibit yang kita pilih tidak bisa yang terlalu tua, tidak bisa juga terlalu muda. Untuk tinggi batang itu sesuai dengan ukuran yang kita tentukan. Misalkan untuk kipas ya, untuk sambung kipas, bibit yang kita cabut dari lahan itu bibit yang tidak terlalu tua dan tingginya sekitar 1 meter. Nah, tinggi 1 meter itu nanti kita akan memotong bibit itu di bagian pucuk kurang lebih 30 cm, diambil pertengahan batang yang agak tua, tidak bisa yang terlalu muda, karena kalau yang terlalu muda resikonya adalah kegagalan
ketika nanti disambung. Itu sering terjadi. Yang kedua, ketika kita sambung di pucuk yang terlalu muda itu terlalu licin, kambium masih terlalu banyak, terlalu licin, dan resikonya bibit itu akan lepas ketika setelah kita ikat. Itu sering kali terjadi. Nah, setelah kita paham dalam pemilihan bibit, pemotongan akar tunggang dan akar tunjang. Nah, taruhlah akar serabut dan akar tunjangnya. Untuk pemotongan akar tunjang yang ke dalam itu harus posisi yang miring. Jangan diposisikan pemotongan itu dalam posisi datar. Nah, itu nanti akan menghambat pertumbuhan akar yang akan turun ke bawah. Nah, untuk pemotongan akar serabut, sisakan beberapa akar serabut, tidak dihabiskan ataupun tidak dihaluskan di bagian akar serabutnya. Untuk pemotongan akar yang menancap ke bawah, biasanya kan gedenya segini, jangan dipotong menggunakan gunting, potonglah menggunakan pisau yang tajam gini, set, dengan posisi yang lancip. Oke, itu untuk teknik pemotongan. Yang kedua masih di bagian perakaran, yaitu tentang akar serabutnya. Akar serabut ini akan mempengaruhi keseimbangan pertumbuhan antara akar dengan tunas pada bagian entres atas yang telah disambung. Itu akan mengatur keseimbangan pertumbuhan mereka. Jadi akar dan tunas itu akan seimbang. Jika misalkan akar bawah itu kita bersihkan total, halus misalkan. Kita bersihkan total, halus. Bagian tunas akan tumbuh lebih dulu daripada akarnya. Nah, ketika tunas lebih duluan tumbuh, si akar ini belum ada, tunas itu mau makan dari mana? Asupan nutrisi itu hanya dari sisa-sisa nutrisi ataupun kambium yang ada di batang awal. Itu akan berdampak buruk juga pada tanaman yang kita sambung di bagian atasnya. Dia akan mudah layu ketika terkena panas. Bahkan efek terburuknya adalah kematian pada bibit itu sendiri. Untuk selanjutnya yaitu pemilihan entres. Pemilihan entres, usahakan untuk pemilihan entres itu yang agak tua. Karena untuk entres yang muda itu sering terjadi gagal atau mati di usia 1 minggu setelah sambung. Nah, untuk klon silakan tentukan klon-klon sendiri atau klon unggulan di daerah masing-masing. Nah, untuk penanaman dan penyambungan. Untuk penanaman dan penyambungan itu biasanya kalau dalam jumlah banyak seperti yang saya buat, karena ini saya pembuatan di lokasi yang ini aja 25.000 batang, yang di bawah sekitar 75.000 batang. Jadi semua bibit yang lagi diproses saat ini adalah 100.000 batang. Untuk bibit lada panjatnya, panjat. Ini kebiasaan ngobrolin tentang lada ya. Jadi ngomongnya panjat lancur maksudnya. Untuk bibit kopi lancurnya itu jumlahnya 25.000 batang, dan bibit kipasnya itu yang 75.000 batang. Cuma untuk proses awal sekarang ya, saat ini yang lagi digarap, ini yang ada di titik 10.000 dulu. Dan itu bertahap, tidak bisa jumlah sebanyak itu langsung kita garap semua. Itu per tahap kita pembuatannya. Jadi untuk saat ini yang ada di lokasi ini nih, yang 25.000 batang ini, 10.000 batang dulu yang akan kita sambung di minggu ini. Bukan minggu ini, mungkin dalam 2 minggu ini ya, dalam 2 minggu ini. Karena kalau 10.000 itu butuh waktu yang cukup panjang untuk pencabutan dan proses penyambungan itu cukup panjang. Untuk teknik penyungkupan kita menggunakan plastik es lilin. Plastik es lilin yang ukuran 4,5 kali berapa ya, kali 25 kalau nggak salah. Yang agak lentur ketika kita tarik itu biasanya nggak putus. Biasanya kan ada yang plastik yang agak keras, ketika ditarik itu kan mudah putus. Nah, itu untuk sungkup yang digunakan untuk kopi kipas. Sedangkan untuk kopi lancurnya kita menggunakan sungkup besar seperti ada yang ada di belakang saya ini. Nah, ini penggunaan sungkup untuk bibit kopi lancurnya.
Untuk selanjutnya kita akan membuat video tentang perawatan dan video-video lain tentang pembibitan kita, dan ikuti terus prosesnya seperti apa sampai nanti bisa jadi bibit yang siap tanam.